Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu penderita diabetes, kamu tentu tahu bahwa gula darah yang tinggi adalah kabar yang sangat buruk. Dan kamu juga tahu bahwa cara terbaik untuk menurunkan kadar gula adalah dengan memperhatikan apa yang kamu konsumsi untuk menjaga gula dan karbohidrat sederhana seminimal mungkin. Dengan mengganti es krim dengan yogurt itu adalah salah satu contohnya. Tapi yang mungkin tidak terpikirkan oleh kamu semua, ada beberapa hal yang kamu lakukan yang berkontribusi terhadap gula darah yang tinggi. Ada beberapa perubahan gaya hidup sederhana yang dapat menstabilkan kadar gula darah dalam 1 minggu saja. Dan hal itu dapat memberikan peningkatan yang besar dalam mencegah dan membalikkan diabetes. Nah, di video ini bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah, saya akan share ke kamu semua 10 cara menurunkan gula darah dalam 1 minggu secara alami. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya di channel ini dan tekan tombol lonceng yang berwarna abu-abu agar kamu menerima notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Bagi kamu yang menderita diabetes, kamu mungkin sudah mengerti bahwa kamu perlu mengelola gula darah kamu. Namun kamu mungkin tidak akan menyadari seberapa tinggi akibat daripada peningkatan gula darah. Gula darah yang terlalu tinggi dapat memiliki efek jangka panjang dan juga efek jangka pendek. Dan jika dibiarkan berlarut-larut terlalu lama, gula darah yang tinggi ini dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke dan bisa berakibat fatal sampai menimbulkan kematian. Pada tahun 2012, diperkirakan 2,2 juta kematian akibat gula darah yang tinggi. Sebuah tren yang grafiknya akan semakin cepat dengan gaya hidup yang modern seperti saat ini. Mungkin bagi orang lain ini tidak masuk akal, tetapi bagi sebagian yang lain dapat merubah kehidupan, menyebabkan terjadinya kebutaan, amputasi, dan juga kerusakan sistem saraf, dan itu sangat-sangat menakutkan. Tapi ada berita baik bagi yang mau menerapkannya. Dengan melakukan beberapa penyesuaian yang sehat, masa depan bisa jauh lebih baik. Berikut ini ada 10 cara terbaik untuk menurunkan kadar gula darah secara alami. Yang pertama adalah tetap terhidrasi. Air merupakan minuman yang sehat baik bagi kamu yang menderita diabetes atau yang tidak menderita diabetes. Tidak ada kalori, tidak ada karbohidrat, dan yang sangat terpenting untuk menjaga fungsi tubuh kita. Air ini membantu membuang kelebihan glukosa, dan air bisa mengurangi risiko diabetes seseorang jika mereka rentan terhadapnya. Jumlah air yang dibutuhkan tergantung pada banyak faktor, tetapi kebanyakan orang membutuhkan setidaknya 2 liter dalam 1 hari. Gunakanlah air murni, karena apapun dengan tambahan gula akan menetralkan efeknya. Atau kamu bisa tambahkan beberapa irisan lemon atau mint segar untuk meningkatkan antioksidan dan senyawa fenolit yang sangat bermanfaat bagi diabetes. Cobalah selama 1 minggu dan lihat bagaimana hasilnya. Nomor 2 adalah dengan istirahat yang berkualitas. Jika kamu tidak bisa istirahat dengan nyenyak, maka ini akan mempengaruhi kadar gula darah.
Tidur adalah hal yang sangat penting, tapi sangat banyak orang tidak dapat tidur dengan nyenyak. Kurang tidur benar-benar dapat membuat pengaruh pada tubuh. Kurang tidur akan membuat kita tidak fokus, membuat cepat lelah secara fisik, dan tentu saja dapat mempengaruhi diabetes. Dan faktanya, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan resiko terjadinya diabetes. Salah satunya adalah rasa lapar akan meningkat saat kamu kurang tidur. Selain itu juga dapat menurunkan pelepasan hormon pertumbuhan dan akan meningkatkan kadar kortisol, mengacaukan sensitivitas insulin, dan membuat semakin sulit untuk mengontrol kadar gula darah kamu. Dalam waktu yang singkat, ini bisa menjadi siklus yang sangat sulit untuk dihindari. Jadi berapa lama waktu tidur yang dibutuhkan? Hal ini tentu saja berbeda pada setiap orang. Tetapi 7-8 jam adalah perkiraan yang normal. Jika kamu mengalami kesulitan tidur, kamu bisa ikuti trik berikut ini dengan mempraktekkannya beberapa aktivitas sebelum tidur. Lakukanlah rutinitas sebelum tidur seperti membaca atau mandi 90 menit sebelum tidur. Hal ini terbukti meningkatkan kualitas tidur. Tidur di tempat yang tenang tanpa cahaya lampu sangat bermanfaat untuk kualitas tidur. Hindarilah menggunakan ponsel sebelum tidur, karena cahaya biru yang dipancarkan ponsel dipercaya dapat mengurangi produksi dari melatonin. Zat ini merupakan bahan kimia penting untuk tidur. Belum lagi berita-berita yang ditonton di ponsel saat masuk ke media sosial dapat mengacaukan pikiran. Kemudian yang ketiga adalah santai. Alasan lain mengapa kadar gula darah kamu mungkin tinggi adalah karena kamu sedang stres. Saat kamu stres, tubuh akan melepaskan hormon. Hormon seperti kortisol dan glukagon dapat meningkatkan kadar gula darah. Meskipun stres adalah bagian alami dari kehidupan, namun jika kamu merasakan stres sepanjang waktu, ini sangat penting untuk diatasi. Kamu dapat mengurangi stres dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti mediasi, seperti yoga, atau sempatkanlah waktu untuk melakukan sesuatu yang kamu sukai. Sebuah studi pada tahun 2017 menemukan bahwa hanya dengan mengurangi stres berbasis kesadaran, ini secara signifikan akan meningkatkan kontrol dari glikemik. Untuk mengurangi stres, jangan takut untuk meminta bantuan baik pada teman, keluarga, atau mungkin pada terapis. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan bagi diri sendiri. Selanjutnya yang nomor 4 adalah olahraga. Olahraga memainkan peranan yang besar dalam manajemen diabetes dan dapat membantu mengatur berat badan kamu bersama diet yang tepat. Di sisi lain, olahraga dapat mengurangi stres dan membantu kamu tidur lebih nyenyak pada malam hari. Dan yang sangat penting sekali, saat kamu berolahraga, tubuh akan menggunakan glukosa di dalam darah saat beraktivitas tersebut. Saat kamu mengangkat beban atau melakukan latihan kardio, otot kamu akan membakar glukosa darah tersebut. Dengan berolahraga sekitar 1 jam sehari, kamu akan segera melihat perbedaannya. Kamu bisa melakukan olahraga seperti jalan cepat atau menari selama 1 jam. Berikutnya yang kelima adalah mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang sehat. Ada beberapa magnesium dan juga kromium yang layak dikonsumsi.
Ada mineral yang penting untuk menjaga keseimbangan. Kekurangan dari magnesium ini dapat meningkatkan risiko kamu terkena diabetes mellitus. Mendapatkan cukup magnesium ini dapat meningkatkan kontrol gula darah. Kamu dapat menemukan magnesium dalam biji-bijian utuh, pisang, kacang-kacangan, sayuran hijau, tuna, dan juga melalui beberapa suplemen. Kromium juga membantu mengatur gula darah. Kamu dapat menemukan kromium di sebagian besar makanan alami seperti buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, biji-bijian, dan juga sebagian daging. Berikutnya yang keenam adalah sedikit cuka sari apel. Cuka sari apel dapat membantu semuanya berfungsi lebih baik, termasuk glukosa darah. Penelitian yang diterbitkan oleh International Journal of Diabetes menemukan bahwa asam klorogenat dalam cuka sari apel ini dapat membantu mengontrol kolesterol, menyeimbangkan glukosa darah, serta mendukung penurunan berat badan dan juga mengurangi hipertensi. Jadi bagaimana cara meminum cuka sari apel ini? Cobalah campurkan 1 sendok teh cuka sari apel dengan air lemon sebagai minuman pertama. Cuka sari apel juga bisa menjadi tambahan untuk saus salad yang ramah diabetes. Atau kamu bisa meminumnya sebagai kapsul suplemen. Namun jangan dikonsumsi secara berlebihan. Terlalu banyak cuka sari apel ini dapat berinteraksi dengan beberapa obat diabetes. Jadi lebih baik konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dan batasilah konsumsi cuka sari apel tidak lebih dari 2 sendok makan per hari. Nomor 7 adalah dengan mengkonsumsi beberapa biji fenugreek. Tanaman ini berasal dari wilayah Mediterania. Tanaman ini juga termasuk berperan sebagai anti radang. Biji fenugreek ini telah digunakan sebagai obat herbal sepanjang sejarah, sejak 1500 sebelum Masehi. Tanaman ini mengandung serat larut. Selain itu, senyawa dalam biji fenugreek secara signifikan akan mengurangi kadar HbA1c atau hemoglobin A1c. Kadar HbA1c ini bisa diperiksa melalui laboratorium yang berfungsi untuk mengukur rata-rata jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang berikatan dengan gula darah atau glukosa selama 3 bulan terakhir. Dan biji fenugreek ini meningkatkan metabolisme glukosa. Bagaimana cara mengkonsumsi fenugreek ini? Kamu bisa menambahkannya ke salad atau makanan yang dipanggang. Penelitian lain menemukan bahwa meminum biji fenugreek yang direndam dalam air panas ini bermanfaat bagi penderita diabetes. Selanjutnya yang nomor 8, kamu mungkin membutuhkan lebih banyak serat. Salah satu saran bagi penderita diabetes adalah makan lebih banyak serat. Serat membantu pencernaan dan sangat penting untuk menjaga tubuh berfungsi dengan baik. Ada 2 jenis utama serat, serat yang larut dan serat yang tidak larut. Serat larut berarti dapat larut dalam air. Air mengubahnya menjadi gel dan membantu memperlambat pencernaan. Makanan dengan serat larut dapat membuat kamu kenyang lebih lama. Dan hal itulah yang kamu butuhkan untuk mengontrol kadar gula darah. Lalu bagaimana dengan serat yang tidak larut? Serat tidak larut ini membantu meningkatkan pencernaan. Dengan kata lain, jika kamu mengalami masalah di kamar mandi,
Serat tidak larut akan sangat membantu. Serat tidak larut ini membantu membersihkan sistem pencernaan serta dapat memelihara bakteri usus yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Semuanya meningkatkan respon glukosa tubuh kamu. Sumber serat larut yang baik ini termasuk pada sayuran, buah, kacang-kacangan, gandum, dan juga biji-bijian. Nomor 9 adalah batasi karbohidrat kamu. Jika kamu seorang penderita diabetes, satu aturan yang mungkin sering kamu dengar adalah kamu harus menghindari karbohidrat sederhana. Ini biasanya ditemukan dalam biji-bijian olahan, permen, dan juga makanan lain yang memiliki sedikit nutrisi. Biji-bijian utuh bisa menjadi cara yang baik untuk mendapatkan karbohidrat kompleks. Karena itu, kamu dapat mempertimbangkan untuk menurunkan jumlah karbohidrat yang kamu konsumsi secara umum. Kamu dapat memilih mempertimbangkan dengan diet keto. Dalam diet keto ini, kamu makan sekitar 20-50 karbohidrat bersih sehari, tergantung kebutuhan. Apa itu karbohidrat bersih? Mereka adalah total karbohidrat dikurangi serat. Jika sesuatu memiliki total 15 karbohidrat dan 5 gram serat, berarti itu memiliki 10 karbohidrat bersih. Namun tidak harus melakukan diet keto. Mengurangi jumlah karbohidrat yang kamu konsumsi juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah menurunkan berat badan. Kelebihan berat badan adalah prediktor diabetes nomor 1. Faktanya, sebuah studi pada tahun 2006 menemukan bahwa peserta mengurangi resiko diabetes hingga 16% setiap kilogram berat badan yang mereka turunkan. Namun bukan dilakukan dengan mengkonsumsi pil diet atau dengan operasi sedot lemak, tapi dilakukan dengan perubahan gaya hidup yang membantu tubuh berfungsi secara optimal. Kontrol porsi makan dan juga olahraga. Dan olahraga di sini tidak harus yang ekstrim. Namun dengan perubahan gaya hidup apapun selalu baik dengan berkonsultasi dengan dokter. Apalagi jika kamu memiliki komplikasi diabetes. Menurunkan gula darah secara alami sangatlah mungkin. Itu semua tentang penyesuaian kebiasaan. Dan meskipun perlu beberapa waktu untuk mengubah kebiasaan, namun sangat penting untuk terus mencoba. Bersabarlah, kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Silakan tulis di kolom komentar jika kamu memiliki pengalaman dalam menurunkan kadar gula darah secara alami. Stay healthy. Assalamualaikum.